Selanjutnya kita akan melakukan restorasi kelas 4. Untuk restorasi kelas 4, model yang kalian dapatkan seperti ini, giginya masih utuh. Maka kita akan melakukan preparasi dulu untuk membentuk kavitas. Jadi di kelas 4 ini kasusnya adalah giginya patah. Jadi giginya patah di area distal, dari distal sampai ke ujung mesial. Kemudian setelah kalian lakukan pemotongan gigi ini membentuk seperti ini, kemudian selanjutnya sama seperti kelas 3 tadi, kita lakukan bevel. Pertama kalian ratakan dulu menggunakan round bur area yang tajam. Ratakan semua menggunakan round bur area yang tajam di seluruh area patahan dari gigi. Kemudian lakukan bevel di seluruh permukaan atau seluruh permukaan dari kavitasnya. Dari sini terus ke sini, ke area gingivalnya, ke palatal, di area palatal sampai ke sini lagi. Jadi semua area lakukan bevel. Setelah lakukan bevel, tahap selanjutnya sama seperti restorasi komposit lainnya, kalian lakukan etsa. Jangan lupa untuk aplikasikan matriks sebelum dilakukan etsa sehingga bahan etsa tidak akan terkena ke gigi sebelahnya. Kemudian setelah lakukan etsa, lakukan pembilasan. Setelah itu lakukan bonding. Sama di saat melakukan bonding juga pastikan selalu ada matriks di sini, ya. Jadi jangan sampai area gigi lain yang tidak akan ditumpat itu terkena bahan etsa maupun bahan bonding. Selanjutnya kita akan lanjut ke penempatan. Untuk kelas 4, area yang pertama kita buat adalah kita akan membuat dinding palatal dulu. Bagaimana cara membentuk dinding palatal? Kalian menggunakan matriks seluloid, kemudian kalian ambil sedikit komposit, kalian tekan di sini. Jadi kita membuat komposit yang agak tipis, ya. Kemudian kita simpan ke area sini. Nah, sampai ke sini. Jadi bisa kalian lihat bahwa ini semua kena, ya. Nah, bagian palatalnya bisa kalian tahan dengan menggunakan jari. Jadi matriks ini di sini tetap ada, ya, di proksimalnya tetap ada matriks, tapi kita bisa menggunakan jari untuk menahan area palatalnya. Setelah ini kita lakukan penyinaran atau lecture. Ini kondisi setelah kalian membentuk dinding palatal. Jadi dari palatal sudah ada kompositnya, ya. Nah, sudah ada komposit di palatal. Tapi dari labial masih seperti ini. Step berikutnya kalian membentuk dinding proksimal. Jadi kalian simpan matriks di sini. Kita bentuk dulu dinding proksimal. Kita ambil plastis filling dan juga ambil komposit. Kita bentuk dinding dulu di sini. Kita bentuk dinding sesuai dengan ketebalan atau tinggi dari gigi tersebut. Nah, kita bentuk dulu di sebelah sini. Setelah itu kita baru lakukan lecturing lagi. Ini kondisi setelah kalian membentuk dinding palatal dan juga proksimal. Setelah ini kalian tidak perlu selalu standby ada matriks di sini karena dinding proksimal kalian sudah terbentuk. Nah, kemudian baru kita lakukan restorasi di labialnya. Karena ini cukup tebal, kita tetap harus lakukan layer by layer, ya. Lapis per lapis. Kemudian kita sinar lagi. Nah,
untuk lapisan paling akhir, usahakan kalian dalam satu lapisan sehingga waktu kalian polishing akan memberikan hasil yang baik. Jadi untuk lapisan terakhir, dalam satu kali kalian ambil komposit. Ini hasil akhir dari tumpatan kelas 4. Setelah ini baru kita lakukan penyinaran lagi untuk terakhir. Sama ya, lakukan selama 20 detik. Setelah kita tumpat, ini hasilnya, maka kita selanjutnya akan pemolesan, finishing and polishing. Untuk finishing, area-area yang masih berlebih kita buang menggunakan ini, polishing disc ya. Untuk pertama kita pakai yang masih abrasif. Pastikan selalu agak basah ya area yang mau kita lakukan finishing dan polishing. Area distal pastikan membulat ya dibandingkan area mesial. Proses ini hampir mirip dengan yang tadi di kelas 3. Jadi kalian lakukan finishing dan polishing, kalian kurangi kelebihannya. Setelah itu kita poles sampai dia mengkilat. Alat dan bahannya juga masih sama, pakai polishing disc. Untuk bagian palatal, jika ada kelebihan atau terlalu tinggi, bisa kita buang menggunakan round burr tapi yang garisnya kuning. Nah, ini hasil akhir dari tumpatan kelas 4. Setelah